Saya ingat satu kali saya ada di pesawat, lalu di samping saya ada ibu-ibu duduk, saudara. Ibu ini sombong sekali dari awal naik pesawat, dia cerita tentang anaknya. Ya waktu itu saya dari Belitung kalau nggak salah pelayanan. Saya tanya, ibu dari Belitung ada urusan apa? Oh, saya tuh punya anak di sini, Bu. Anak saya pengusaha kaya, jualan minyak. Saya bilang, licin dong, Bu. Licin, kepleset kalau salah. Ya, iya jualan minyak gini. Saya ini udah bosan ke luar negeri, Bu. Ke Belanda, ke Amerika, ke sini. Wah, keliling terus. Cucuku kuliah di Australia, yang satu di Amerika. Ngomongnya aja beda, saudara. Saya dengerin dia terus. Terus saya tanya gini, ketika dia sudah diam, saya tanya gini, Bu, berarti ibu ini bahagia banget ya. Dari semua yang ibu ceritakan, saya bisa menangkap ibu ini bahagia sekali. Padahal sebaliknya. Saya tahu sebaliknya. Dia terdiam, lalu dia mulai curhat. Tidak begitu, Ibu. Saya ini ke Belitung ini menghadiri sidang perceraian anak saya. Saya bilang, yang raja minyak itu? Yang tadi Ibu bangga-banggakan? Iya, Bu. Kasihan anak-anaknya. Dia mulai meneteskan air mata. Kasihan anak-anaknya. Saya bingung bagaimana, Bu, kenapa itu bisa terjadi. Tadi cerita ke Belanda, ke Amerika. Saudara, ternyata orang-orang yang kita lihat di luar itu, dia pakai barang mahal, dia pakai perhiasan mahal, tasnya bermerek, itu belum tentu hatinya begitu. Justru kadang dibalut dengan yang begitu-begitu karena memang dia tidak mendapatkan kepuasan di sini. Lalu saudara, saya bilang, saya mulai belai-belai bahunya, saya bilang, Bu, orang itu di dunia ini kalau hidup tuh harus cari Tuhan. Ibu ke gereja? Enggak, saya bukan orang Kristen. Dia cerita di agama lain. Ibu, tidak ada sumber kebahagiaan lain selain dalam Tuhan. Lalu saya mulai bersaksi bagaimana saya menerima keselamatan. Kenapa saya selalu berkata orang Kristen mesti punya kesaksian ketemu dengan Tuhan secara pribadi? Supaya itu yang menjadi bahan untuk engkau menceritakan keselamatan. Untuk bisa bersaksi dan membawa keselamatan kepada orang lain, engkau nggak usah masuk sekolah Alkitab, STH, MTH, nggak usah. Milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, itu cukup. Itu cukup. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Bagaimana engkau mengalami Tuhan, bagaimana dia mengubahkan hidupmu. Saya kemarin baru pulang dari Tentena, ada orang bersaksi, Bu, sebelum saya dapat mesbah doa, dia bilang, saya itu pisah dengan suami bertahun-tahun, saya kepahitan sama dia dan saya nggak mau balik sama dia. Akhirnya anak saya merokok, mabok, judi, berontak, berantem sama orang tua. Karena lahir dari sebuah keluarga yang tidak bahagia. Orang tuanya pisah. Tapi ketika saya mulai mendengar khotbah-khotbah ibu di YouTube, hati saya dijamah Tuhan. Saya menangis tersungkur di kamar, saya meminta ampun dosa. Saya ini Bu Kristen dari kecil. Tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana menjadi Kristen yang benar. Sampai ketika saya temukan semua khotbah ibu, dijamah Tuhan, Tuhan jamah hati saya. Tuhan lembutkan saya. Dan saya lepaskan pengampunan untuk suami. Saya datangi suami di kampungnya. Saya meminta maaf. Dan saya minta dia pulang ke rumah dan hidup kami dipulihkan. Dan ibu tahu, dia bilang anaknya yang dulunya merokok, mabok, minum, judi, berontak, kadang mau pukul orang tua. Dia mulai ajak berdoa. Dia bilang, ini waktunya kita cari Tuhan, nak. Anak sekasar apapun, kalau engkau bawa kepada Tuhan, hatinya luluh. Mamanya mulai ajak nonton mesbah doa. Ayo setiap malam kita satu keluarga membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia bersaksi anaknya berhenti rokok,
berhenti mabok, berhenti judi, dan mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidupnya diubahkan, keluarganya dipulihkan. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Cuma ketika engkau buka hati, saudara, dan bilang Tuhan masuk dalam hidupku, dan orang yang sudah mengalami Tuhan seperti ini, dia nggak akan tahan untuk tidak bersaksi. Dia bilang setiap hari saya menangis, Bu. Dulu saya lihat orang Kristen tuh kalau nyanyi tepuk-tepuk tangan. Karena saya bukan dari aliran yang tepuk tangan. Itu ngapain sih doa nangis-nangis? Tapi sekarang saya mengalami. Setiap ikut mesbah doa baru nyanyi satu lagu, saya sudah bercucuran air mata. Dan setiap orang yang dia temui, dia cerita. Tuhan memulihkan keluarganya. Bagaimana supaya engkau dapat memberitakan keselamatan? Alami Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi, supaya engkau bisa bersaksi. Lalu saya cerita ke ibu itu, saya mulai bersaksi kepada dia, air matanya mengucur deras. Saya bilang, ibu, saya mau berdoa buat ibu. Ibu mau nggak mengundang Tuhan masuk dalam hatimu? Dia dengan bercucuran air mata, dia bilang, iya Bu, saya mau Bu. Saya sering diajak ke gereja sama tetangga saya, tapi saya nggak pernah mau, karena saya bukan orang Kristen Bu. Lalu saya berdoa buat dia di atas pesawat, dia menangis saudara. Dan dia bilang, Bu, nanti saya pulang dari sini, saya mau ketemu tetangga saya itu. Saya mau dia ajak saya ke gereja. Terima kasih ibu, ibu sudah berdoa buat saya dan hati saya rasanya plong. Saudara, tuayan tuh menguning. Jangan engkau lihat orang di jalan itu tetanggamu baik-baik saja. Kelihatan di luar. Tapi sesungguhnya semua orang itu di dalam itu banyak yang hancur. Banyak yang tidak mengalami kebahagiaan. Tugas siapa? Saudara dan saya.